Baik, ketemu lagi dengan Mufid di sini. Sesi kali ini kita akan membahas lagi tentang Camtasia. Kenapa Camtasia? Padahal di Camtasia itu sudah saya bahas bahkan sampai beberapa part, 4 part. 137, 169, 182 dan video ke 189. Tapi dari serangkaian video tadi, bahkan di beberapa pelatihan-pelatihan pembuatan media ajar menggunakan Camtasia pun sudah saya terangkan di beberapa webinar, di beberapa pelatihan, tapi masih banyak yang ingin bertanya. Jadi sesi kali ini saya akan membahas tentang Camtasia lagi, tapi dengan sisi yang berbeda. Cek videonya, ini adalah video tutorial ke 199. Jadi bagi pertama kali mampir di channel ini channel pendidikan. Saya usahakan satu hari satu video tutorial. Remeh bagi kita, bisa luar biasa bagi sama. Yang suka jempol ke atas, yang nggak suka jempol ke bawah boleh. Yang subscribe thank you, yang belum subscribe saya tunggu, yang nggak subscribe semoga segera ya. Kita mulai saja sesi ke 199 ini. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Masih ketemu dengan Mufid di sini yang masih belajar untuk berbagi. Berbagi apa? Berbagi tentang tutorial untuk pendidikan, tips dan triksnya. Masih dengan tema yang sama juga, remeh bagi kita, bisa jadi luar biasa untuk sesama, itu yang masih saya pegang. Semoga apa yang saya bagikan menjadi kebermanfaatan untuk sesama. Dan bismillah, mohon doanya, satu hari satu video tutorial. Yuk. Baik, di video kali ini saya akan membahas lagi tentang Camtasia. Saya pakainya Camtasia 2019. Jadi Camtasia 2019 itu ada beberapa fitur yang sudah saya bahas di 4 video sebelumnya. Cek di description box, ada di bawah video ini ya. Saya bahas di yang sudah saya bahas tentang Camtasia ada di bawah. Terus kalau yang menginginkan link unduhan saya sertakan di bawah video ini juga. Ini saya ingin menerangkan yang di bagian ini. Sebetulnya di Camtasia itu di sini kanvasnya, terus di sini adalah menu-menunya, ini medianya, ini library-nya. Di dalam library sebetulnya kita belum begitu banyak explore. Di dalam library itu ada yang namanya icon. Di dalam folder icon itu ada menu building, ada folder building, bukan menu. Ada folder building, ada folder macam-macam yang bisa kita langsung pakai secara instan. Ini contoh. Nah, ini bisa kita langsung drag and drop saja. Kalau saya klik delete ya tinggal saya delete. Di sini ada building, ada macam-macam yang bisa dipakai. Selanjutnya ada bisnis juga. Di sini ada macam-macam gambar yang bisa digunakan langsung secara instan. Education juga ada. Terus insurance juga ada, macam-macam di sini. Sampai saya scroll lagi, interface di sini juga ada ya. Ini interface, macam-macam aplikasi, gambar-gambar yang ada. Media di sini juga ada, gambarnya ada gambar play, rewind, record dan sebagainya. Di sini akan menjadi jauh lebih interaktif atau lebih menarik nanti video kita. Di sini ada people, ada gambar orang-orangan juga kalau memang menghendaki ada animasi-animasi yang ada. Oh ya, kalau mau dianimasikan misal saya pakai yang people man, pakai man aja, man 11 misal. Man 11 ini mau saya animasikan nanti kayak gimana, kita lihat. Menganimasikannya sebetulnya tinggal masukkan di bagian ini ya, di bagian di bagian transition, bukan di bagian behavior. Di bagian behavior ini tinggal kita drag and drop saja. Misalkan saya pengen nantinya akan menjadi animasi gini. Oke, kita lihat. Nah, ini bisa, dia ada animasinya, kelihatan ya. Nah, ini macam-macamnya ada. Kalau mau animasi yang lain, misalkan animasinya ini fly in, misalkan tinggal ditarik aja, taruh ke objek yang akan kita pakai. Tuh, fly in, dia nggak begitu kelihatan ya. Kalau fly in fly out nih,
dia jadi kayak bukan zoom in ya, fly in fly out itu boleh. Ini macam-macamnya. Kembali ke bagian library. Ini udah nih, apa namanya, people udah, ada sosial media di sini juga bisa kita pakai macam-macam sosial media, dari gambar like, gambar wifi, gambar macam-macam di sini ada. Terus ada transport, ada universal, itu macam-macam template yang ada gambar pesawat, ada gambar macam-macam di sini yang bisa kita pakai langsung secara instan di Camtasia, fitur-fitur ini. Selanjutnya di sini ada intro. Ini mungkin yang jauh lebih penting di antara yang kesemuanya. Jadi sudah disediakan intro sama outro, disediakan opening sama closingnya sebetulnya. Kita coba. Untuk ini saya geser aja. Nah, saya mau menambahkan intro. Misalkan intronya intro yang mana ya? Acak aja ya. Misalkan ada gambar laptop nih, bagus sekali. Ini saya tarik aja. Saya taruh di track berapa? Track 1. Oh, panjang juga durasinya ternyata. Oke, sebentar. Ini mau saya jadikan intro. Menambahkan intro. Oke. Kita lihat ya, intronya kayak apa. Nah, ini sudah bawaan dari Camtasia loh. Jadi kita sudah langsung bisa pakai secara instan. Oh ya, si intro ini tadi ada tulisan apa tadi, itu bisa kita ganti. Di sini ada tulisan bawaan dari Camtasia, TextSmith biasanya. Sebentar, ini TextSmith Camtasia, ini bisa kita ganti. Ini TextSmith Camtasia bisa kita ganti. Oh iya, cara menggantinya, cara menggantinya tinggal diklik 2 kali aja, tinggal diklik 2 kali di yang ingin kita ganti, klik-klik, setelah itu langsung aja ganti. Ini video move it misalkan. Nah, ini video move it. Nah, udah jadi, tinggal kita coba aja. Ini jalan, animasi laptop berjalan, ini video move it misalkan. Nah, ini bisa sebagai intro. Nah, jadi setelah itu masuk ke topik utama. Nah, udah. Setelah itu boleh juga intro yang lain-lain. Pokoknya intro-intro yang ada di sini itu bisa kita ganti, bisa kita customize. Misalkan coba bentar. Misalkan yang lain dulu ya. Misalkan yang simple kali ini. Simple bright title 3. Oke, kita lihat. Tak, kita coba. Ini bisa nih. Tak, ini lihat. Tuh. Bahkan ini bisa dimasukkan ke yang tadi, ke shape yang tadi kayaknya bisa. Sebentar, saya masukkan aja, include ke shape yang tadi. Sebentar, oke, bentar ya. TextSmith-nya ini, bentar, ini bisa. Ini bisa kita masukkan. Oke, bisa taruh di sini bisa. Nah, nanti jadi gini, tuh. Jadi bisa di double. Oh, langsung ke track 4, ini ke track 2 aja. Ini bisa di double nanti. Jadi si openingnya bisa keren. Kita lihat ya. Nih. Tuh, bareng-bareng dia jalan. Ini bisa diganti sekali lagi. Ini bisa kita geser, ini misalkan geser ke atas dikit. Nah, ini jangan putih. Misalkan ini warnanya merah, boleh. Saya ganti. Oke. Fontnya tinggal diganti aja, temanya bisa di manage tema. Ini bisa diganti warna fontnya maksudnya. Terus fontnya lato. Ini bisa diganti juga si tagline ini, awalan ya. Ini bisa diganti. Set, kita mulai. Nah, tuh. Ini bisa sebagai intro. Terus apalagi setelah intro bisa kita pilih-pilih macam-macamnya. Di sini ada outro sebetulnya. Ada outro. Outro itu setelah ini opening, terus di sini nanti adalah inti dari video atau main video. Di sini ada outro. Outronya atau kalau kita biasa bilang sebagai closingnya. Saya coba simpelkan di sini. Outro-nya kayak gimana? Nih ada outro. Nah,
Di sini bisa kita customize juga. Ini namanya thanks for watching. Ini diganti dan diganti. Jadi ada intro, ada outro, terus ada apa lagi? Ada yang namanya motion background juga ada. Motion background itu apa? Motion background itu background tapi yang bergerak. Kita lihat. Pokoknya kita coba-coba aja. Jadi saya akan membahas di video ini khusus tentang ini ya. Oke. Ini outronya udah motion background saya pakai yang misalkan apa, rainbow boleh lah, tinggal ditambah aja. Nah nanti ada kayak gini, ini bergerak loh. Nah tuh, ini bisa kita jadikan background, tapi backgroundnya background motion, jadi video latar. Ini bisa ditambah-tambahkan saja. Terus sudah motion background. Apakah disediakan musik? Ada sebetulnya musik track yang disediakan oleh Camtasia. Tapi kalau mau si video ini mau dipakai untuk YouTube, saran saya ambil saja musik-musik yang ada di YouTube Studio. Setelah itu di situ ada banyak sekali musik yang gratisan, yang no lisensi bawaan dari YouTube. Kalau mau main di YouTube ya silahkan. Saya nggak tahu kalau di sini tuh musik-musik di sini tuh kena hak cipta atau enggak, tapi kelihatannya enggak sih. Oke, terus ini udah lower tick kayaknya. Oke, lower tick itu apa? Lower tick itu ini loh, apa namanya, yang kayak tulisan-tulisan ini. Kita lihat. Nah ini bisa kita customize. Jadi misalkan ada gambar saya, terus ada keterangan nama saya siapa dan sebagainya di sini. Ini bisa diganti logo juga. Camtasia TextMate, ini bisa diganti gambar siapa, ini bisa diisikan macam-macamnya. Itu lower tick. Kalau mau nambahkan CC juga bisa. Outro sudah, intro udah. Kalau mau nambahkan apa namanya tadi, lower third, ini macam-macam. Kalau mungkin bisa dibilang ini kayak ini loh, apa namanya, sebentar. Nah ini apa ya, tambahan keterangan agar menguatkan apa yang terjadi di video kita. Ini sudah, motion background udah, ini udah. Oke deh, kayaknya udah. Jadi di video kali ini itu mungkin yang sedikit saya terangkan di bagian menu library, menu tersembunyi di library, dari mulai icon, intro, lower third, motion background, sama music track, sama outro, sama outro. Jadi menu library di sini kupas tuntasnya di situ. Silahkan eksplorasi tentang menu library di Camtasia 2019, yang tentunya sebetulnya satu aplikasi ini aplikasi yang komplit. Kenapa saya merekomendasikan Camtasia? Karena Camtasia dia bisa record sekaligus edit. Kalau video editor yang lain itu hanya sekedar editor saja tanpa recording, jadi dia nggak produce video, tapi dia hanya bisa editor. Sementara yang di sini komplit, dia bisa rekam, dia bisa edit, walaupun ada sedikit kekurangan tentunya. Maksimal dia 60 fps dan sebagainya, tapi untuk editor video pembelajaran sudah sangat cukup aplikasi ini. Jangan lupa kalau ini tinggal klik share, local file, save file, dan sebagainya. Tuliskan di kolom komentar sekiranya perlu apa tentang menu-menu yang ada di Camtasia atau yang lain, silahkan dituliskan. Saya cobakan bahas di video-video selanjutnya. Tuliskan di kolom komentar ya. Kiranya itu untuk sesi kali ini. Jika memang bermanfaat, silahkan di-share. Jika memang suka, jempol ke atas. Jika memang nggak suka, jempol ke bawah juga boleh. Forumnya bebas saja. Saya cukupkan untuk sesi kali ini. Kurangnya mohon dimaafkan, lebihnya jika memang ada silahkan dimanfaatkan. Saya cukupkan. Salam. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Semoga bisa menjadikan tambahan informasi. Jika memang dirasa informasi ini menarik, silahkan like. Jika memang informasi ini bermanfaat, silahkan share di media sosial. Jika memang butuh updating data dari saya setiap hari, silahkan subscribe dan tekan
tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.